Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pertemuan kita pada kali ini akan membahas tentang akhlak terpuji pada diri sendiri. Akhlak terpuji pada diri sendiri yang diantaranya adalah tentang berilmu. Apa itu dari pengertian berilmu? Berilmu itu sendiri memiliki arti adalah kemampuan, kecakapan atau keahlian yang dimiliki seseorang atas ilmu tertentu yang dapat memberi manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Orang yang berilmu sangat berbeda dengan orang yang tidak berilmu melalui cara berpikirnya, kemudian bersikapnya, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Seorang yang memiliki karakter bagus apabila ditempa dengan ilmu yang bagus, maka akan semakin bagus nilai orang tersebut. Amal ibadah orang yang berilmu dengan amal ibadah orang yang tidak berilmu, keabsahan atau kebenaran dalam melakukan ibadah, misalnya ibadah sholat, akan lebih dapat dipertanggungjawabkan pada orang yang berilmu, sehingga sah dan tidaknya amal ibadah sangatlah bergantung dengan ilmu. Contoh, orang yang memiliki ilmu membaca Al-Quran secara tartil, tentu dia mampu membaca Al-Quran dengan fasih, dan orang lain yang mendengarkannya akan merasa senang dan nyaman. Tentu saja orang ini tidak sekadar paham secara teori, tetapi juga paham secara praktek dalam membaca Al-Quran secara tartil. Begitu pula terhadap amal ibadah yang lain, termasuk penguasaan atas keahlian tertentu juga harus memiliki ilmu. Alangkah pentingnya memiliki ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Rawahu Tabrani. Yang artinya, barang siapa menginginkan dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, yakni dunia dan akhirat, hendaklah dengan ilmu. Maksud hadis tersebut, jika kita ingin bahagia dunia dan akhirat, hendaklah memiliki ilmu. Ya. 4 golongan manusia, ya. 4 golongan manusia tentang ilmu antara lain adalah Imam Ghazali. Ada 4 golongan manusia tentang ilmu antara lain. Beliau menyatakan, rajulun yadri wa yadri annahu la yadri. Ya, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Yang artinya orang yang tahu dan tahu bahwa dirinya tahu. Maksudnya, orang memiliki ilmu tertentu dan mau mengamalkan ilmu yang dimiliki tanpa mengharap pamrih atau imbalan. Jika ada rezeki lantaran ilmu yang dimiliki, itu memang rezekinya. Dan percayalah, orang-orang yang berilmu dan mau mengamalkan ilmunya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezekinya akan datang dari mana saja yang tiada disangka-sangka. Pendek kata, orang yang berilmu tidak ada yang hidupnya kekurangan. Golongan yang kedua, rajulun yadri la yadri annahu yadri. Yang artinya, orang yang tahu tetapi tidak tahu bahwa dirinya tahu. Maksudnya, orang berilmu tertentu tetapi tidak mau mengamalkan ilmu yang dimiliki. Ilmu itu hanya untuk dirinya sendiri. Jika memberikan kepada orang lain, ya,
apabila ada imbalannya. Orang seperti ini kurang menyadari akan manfaat ilmu-ilmu itu. Ya, orang seperti ini kurang menyadari akan manfaat daripada memiliki ilmu. Golongan yang ketiga adalah rajulun yadri, rajulun la yadri, wa yadri annahu la yadri. Artinya orang yang tidak tahu tetapi tahu bahwa dirinya tidak tahu. Maksudnya orang yang menyadari kekurangannya bahwa dia tidak berilmu. Orang ini lebih baik daripada orang yang memiliki ilmu tetapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Nah, golongan manusia tentang ilmu ini biasanya lebih mudah sehingga mau menerima masukan dan nasihat dari orang lain. Golongan yang keempat adalah rajulun la yadri, ya, rajulun la yadri annahu la yadri. Artinya orang yang tidak tahu tetapi tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Maksudnya siapa? Maksudnya golongan mana? Maksudnya orang yang tidak berilmu tetapi dia tidak tahu kalau dia tidak berilmu. Golongan ini sangat membahayakan. Udah nggak tahu, nggak mau mencari tahu, dan nggak mau mengamalkan ilmunya. Ini adalah golongan-golongan yang paling membahayakan. Bahkan bukan hanya membahayakan, akan menyesatkan orang lain. Jadinya orang yang tipenya seperti ini adalah orang yang tipenya sok tahu. Ya, golongan ini sangat membahayakan. Kenapa? Karena orang ini tidak memiliki ilmu alias merasa pintar sendiri. Nah, orang seperti ini biasanya sulit menerima masukan dan nasihat karena sudah merasa pintar dan benar. Anak-anakku sekalian, yang selanjutnya pelajaran kita adalah tentang dalil perintah berilmu. Tentunya sudah sama-sama tahu tentang perintah mencari ilmu itu. Dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Surat Al-Maidah ayat 2 ayat 11 juga menyatakan firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, kalau sekalian, dari yang Bapak sampaikan tadi, perlu juga kamu ketahui bahwasanya bentuk ciri-ciri orang, ya, bentuk atau ciri-ciri orang yang berilmu, antara lain orang cirinya orang berilmu itu gimana? Antara lain, ya, satu, mau menjaga dan mengamalkan ilmunya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, semakin berilmu, semakin santun dalam bersikap dan berperilaku, dan semakin kurang ajar terhadap orang lain, dan semakin kurang ajar terhadap gurunya, bukan semakin kurang ajar kepada orang tuanya, bukan semakin kurang ajar kepada teman-teman dalam persahabatannya. Yang ketiga, ciri orang-orang yang berilmu itu dapat menjadi teladan, ya, dan menjadi teladan, ya, di mana saja berada. Jadi dapat menjadikan contoh di mana saja ketika dia berada. Contoh yang mana? Contoh yang baik tentunya. Yang keempat,
cirinya adalah lebih suka bekerja daripada banyak bicara. Ya, lebih suka bekerja daripada banyak bicara. Yang kelima, jika berbicara cenderung berdasarkan ilmu. Kalau nggak ada ilmunya, kalau nggak pakai ilmu, dia lebih baik diam. Yang keenam adalah bijaksana dalam memutuskan suatu masalah. Anak-anak sekalian, cara-cara membiasakan diri, ya, cara-cara membiasakan diri berilmu. Ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an terdiri dari ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat yang menerangkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala melalui firman-firman-Nya, yakni Al-Qur'an, disebut ayat-ayat qauliyah. Adapun ayat-ayat yang menerangkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala melalui alam semesta, baik yang menyangkut keadaan alam itu sendiri maupun keadaan sesuatu yang lainnya di atas, ya, di alam semesta ini, disebut ayat-ayat kauniyah. Ya, ayat-ayat kauniyah disebut juga ayat-ayat fi'liyah, dan ayat-ayat kauniyah disebut juga ayat-ayat maknawiyah. Untuk dapat menjadi dapat menjadi orang berilmu, tentunya baik ilmu yang pelajari tentang ayat-ayat kauliyah ataupun ayat-ayat kauniyah, seseorang selayaknya menerapkan cara-cara sebagai berikut. Apa yang harus diterapkan caranya? Yang pertama, memiliki niat bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Yang kedua, menyadari bahwa menuntut ilmu suatu kewajiban bagi setiap orang Islam. Yang ketiga, memanfaatkan waktu luang untuk mendalami ilmu yang dipelajari. Yang keempat, siap keluar biaya dalam menuntut ilmu, yang gratis melulu. Ya, jadi siap keluar biaya dalam menuntut ilmu. Ya. Yang kelima, suka bergaul dengan orang-orang yang soleh atau orang-orang yang memiliki ilmu. Yang keenam, siap mengamalkan ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian anak-anakku sekalian, pelajaran kita pada kesempatan siang ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan nanti Bapak akan memberikan soal. Ya, sebelum kamu menjawab soal, amatilah, bacalah dan amatilah serta cermatilah dari materi yang tadi Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.